Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Teman-teman media, pada kesempatan sore hari ini saya didampingi oleh Pak Yudi dari Direktur Tindak Pidana Umum lainnya dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan tim. Kemudian juga saya didampingi oleh Dirbidum Bareskrim dan kemudian Kalafor. Ada juga penyidik yang menangani kasus kebakaran Kejaksaan Agung. Teman-teman bisa lihat bahwa kami di sini didampingi oleh dari kejaksaan. Ya tentunya ini tidak lepas dari sinergitas kami antara kepolisian dan kejaksaan yang mulai daripada kejadian kebakaran sampai sekarang pun kita terus bersama. Jadi yang diawali pada kebakaran tanggal 22 Agustus kejadiannya, kita melihat bahwa saat ini dulu Kejaksaan Agung gedungnya seperti ini. Ini Kejaksaan Agung gedungnya bagus Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2020 kebakaran. Ya tentunya dengan adanya kebakaran tersebut dari tim Bareskrim Polri kemudian dibantu oleh Polda Metro Jaya dan dari Polres Jakarta Selatan kemudian dengan Bapak Jaksa, kita membuat posko bersama di halaman Kejaksaan Agung. Kita membuat posko bersama dengan harapan apa yang kita lakukan di sana kita bisa bicarakan di tempat posko itu, sehingga antara kejaksaan dengan kepolisian kita bisa melihat perkembangan daripada kegiatan penyelidikan maupun penyidikan. Kemudian setelah kita melakukan pembuatan posko tentunya kan kita melakukan penyelidikan yang kita lakukan. Penyelidikan yang pertama kita adalah olah TKP. Ya tentunya kan olah TKP tersebut dipimpin oleh Direktur Pidana Umum Bareskrim Brigjen Sambo, kemudian dibantu oleh Kalafor dengan tim dari Lafor, dari Brigjen Haidar dan dari pegawai kejaksaan. Itu sama-sama mulai melihat, mengorek-orek semuanya di TKP mengorek tentang bagaimana itu kebakarannya, dari mana asalnya. Semuanya sama-sama, mulai dari lantai berapa, lantai 6, lantai 5, lantai 4, lantai 3, lantai 1. Memang untuk menggali, untuk olah TKP kebakaran itu tidak mudah dan tidak cepat. Tentunya pelan-pelan dikorek-korek kebakaran tersebut kita lihat apakah masih ada sisa asap hitam atau ada yang bisa dibuat barang bukti di sana. Makanya pada saat kita itu melakukan olah TKP tidak hanya satu kali, teman-teman Jadi sampai 6 kali Pak Sambo sampai 6 kali kita olah TKP, Karena lantainya juga tinggi, ada 6 lantai, kita olah TKP 6 kali. Tentunya setiap kegiatan mulai dari lantai 6, lantai 5 sampai lantai 1 dari tim Bareskrim Polri dengan tim dari Kejaksaan Agung kita sama-sama. Misalnya kita dari Lafor kita menemukan mengambil sampel barang bukti abu, kita sampaikan ke pegawai kejaksaan, ini Pak kita ada barang bukti ini. Kemudian juga ada yang masih belum terbakar, bisa ada sisa-sisa apa botol ataupun sisa-sisa daripada kayu dan sebagainya. Jadi semuanya yang berkaitan dengan barang bukti kebakaran, ada kabel juga ada, semua sama-sama. Jadi semuanya kita sama dengan kejaksaan, kita sama-sama olah TKP. Sampai berapa kali tadi? 6 kali. Karena kita kan serius sekali, kita harus bisa mengungkap ini daripada kebakaran kejaksaan ini, Kejaksaan Agung yang kita cintai ini. Kemudian apalagi yang kita lakukan setelah kita olah TKP tentunya penyidik yang lain melakukan pemeriksaan ataupun interview integrasi kepada beberapa orang yang tentunya
yang melihat, mengetahui atau mendengarkan ya, ada suatu peristiwa tersebut. Ya, ada juga saksi dari cleaning service yang kita lakukan interview. Kemudian juga ada dari internal kejaksaan, juga ada dari eksternal ya. Jadi dari 131 ya, orang yang kita interview, kita lakukan integrasi, ya tentunya kan tidak semuanya jadi saksi. Ya tentunya saksi yang berhubungan dan berkaitan dengan daripada kebakaran tersebut. Ada 64 orang yang kita jadikan saksi, ya 64 orang. Tentunya tadi sudah saya sebutkan dari cleaning service ada yang kita periksa sebagai saksi, dan juga ada dari pegawai kejaksaan jadi saksi, dan juga ada dari eksternal kejaksaan juga ada, yang tentunya yang semuanya yang mendengar, melihat atau mengetahui. Kemudian juga kita memeriksa apa lagi? Ahli pun sudah kita lakukan pemeriksaan ya. Ada beberapa ahli yang berkaitan dengan kebakaran ini apa saja. Ada ahli kebakaran gitu ya, dari UI ya, dan ITB. Gitu. Ada mungkin hadir di sini juga Pak Profesor Yulianta ya, dengan Prof Bambang. Nah, itu. Ada juga di belakang saya nih yang hadir gitu ya. Nanti untuk bisa kalau teman-teman bertanya bisa menjelaskan. Dan juga ada berkaitan dengan dari ahli dari PUPR juga ada, dari ahli kesehatan juga ada ya. Tentunya nanti secara teknis nanti bisa dijelaskan Pak Sambu nanti kenapa dari kesehatan pun juga jadikan ahli diperiksa ya di sana. Jadi semuanya ini kan secara holistik semua kita lakukan. Kemudian setelah kita mendapatkan barang bukti, mendapatkan saksi, kemudian mendapatkan petunjuk ya, dan surat, kemudian kita lakukan gelar perkara. Gelar perkara pun juga tidak sekali ya. Kita juga ada ekspos yang namanya ekspos di kejaksaan. Kita tetap bersama-sama dengan kejaksaan. Dari mulai gelar perkara di Bareskrim, ada ekspos di kejaksaan, kita tetap bersama di sana itu ya. Ya tentunya dengan ekspos ini, dengan gelar perkara ini, kita akan mencari siapa pelakunya. Ya karena sudah penyelidikan, dinaikkan sidik, mencari siapa pelakunya. Ya akhirnya dengan kita memeriksa tadi yang saya sampaikan ada saksi, barang bukti dan yang lain-lain, nanti akhirnya kita harus bisa menyimpulkan siapa pelakunya ya di sana. Jadi tadi jam 10, soalnya jam 10 tadi dari kepolisian, dari penyidik melakukan gelar perkara. Gelar perkara untuk apa? Untuk menentukan tersangka. Ya tersangka daripada kebakaran Kejaksaan Agung ini. Biar jelas ya, masyarakat biar tahu, biar jelas seperti apa itu. Ya. Seperti apa, apakah itu suatu kealpaan gitu ya, ataukah suatu itu ada pembakaran. Tapi ini setelah tadi gelar perkara saya ikut, ternyata ini kasus adalah kealpaan ya. Kealpaan. Ya tentunya tadi dari ahli dan dari saksi sudah nyatakan bahwa dimulai dari lantai 6 titik apinya ya. Nanti akan dijelaskan Pak Sambu nanti secara teknis lantai 6 dan sampai ke kemana arahnya api itu ya. Semuanya sudah kita lakukan dengan ilmiah ya, kita lakukan untuk bisa membuktikan daripada itu. Dan kita tadi menetapkan 8 tersangka ya. 8 tersangka dalam kasus kebakaran ini karena kealpaannya ya kenakan pasal 188, kita juntukan pasal 55 dan ada pasal 56 itu ancamannya 5 tahun. Itu bisa kami sampaikan teman-teman, nanti secara teknis nanti kami serahkan ke Pak Sambu untuk menjelaskan secara teknis ya seperti apa itu perjalanannya sebagai penyidik sehingga bisa menetapkan 8 tersangka ini seperti apa. Segera demikian, silakan Pak Sambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Kadif Humas, Dir TPUL, Kapus Lapor, tim jaksa dan tim penyidik serta
saksi ahli yang kami hadirkan juga. Saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Selatan itu sudah kita lakukan sampai hari ini 63 hari proses lidik dan sidik. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada saat hari ke-30 kita sudah menaikkan status perkara kebakaran Kejaksaan Agung ini dari penyelidikan menjadi penyidikan karena dugaan ada tindak pidana. Tindak pidana yang kita lihat pada peristiwa penyelidikan adalah tindak pidana 187 KUHP atau 188 KUHP. Kenapa kami memasang pasal alternatif dalam proses naiknya penyelidikan ke penyidikan ini? Karena kita ingin meyakinkan apakah gedung Kejaksaan Agung RI ini dibakar atau terbakar. Proses penyidikan kemudian kita mulai dari melakukan analisa terhadap hasil olah TKP, hasil dari pemeriksaan interview dan barang bukti yang sudah kita sama-sama kumpulkan, kita sama-sama olah bersama dengan Kapus Lafor dan beberapa ahli yang kita libatkan dalam proses penyelidikan. Dalam proses penyelidikan itu kemudian naik ke penyidikan, kita ketahui bersama bahwa gedung Kejaksaan Agung itu terbakar pada tanggal 22 Agustus jam 18.15, kemudian dipadamkan besoknya tanggal 23 pukul 6 pagi. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan bahwa penyebab kebakaran di gedung Kejaksaan Agung bukan karena hubungan arus pendek, tapi karena open flame. Open flame ini atau nyala api terbuka. Nyala api terbuka ini menurut keterangan ahli itu bisa disebabkan oleh dua. Yang pertama karena bara api atau karena penyulutan api. Sehingga dari situlah kemudian penyidik menerapkan pasal alternatif untuk melihat apakah ini disengaja atau tidak disengaja. Semua kemungkinan-kemungkinan dari hasil penyelidikan ini kita naikkan ke penyidikan untuk memastikan apakah ini dibakar atau terbakar. Dari proses penyidikan yang kita lakukan, kemudian kami bisa sampaikan bahwa asal mula api di gedung Kejaksaan Agung tersebut berasal dari Aula Biro Kepegawaian lantai 6. Kenapa penyidik menyimpulkan bahwa awal mula api di lantai 6 Aula Biro Kepegawaian berdasarkan keterangan saksi yang melihat pertama kali api, kemudian saksi yang pertama kali memadamkan, kemudian saksi yang ada pada saat kejadian di tanggal 22. Ada 64 saksi yang kita periksa dari proses penyidikan ini. Kemudian kita bisa simpulkanlah bahwa asal api tersebut berasal dari lantai 6 Biro Kepegawaian. Selanjutnya, yang selain keterangan saksi-saksi yang bisa menjelaskan bahwa asal mula api berada di lantai 6 Biro Kepegawaian, juga kita meminta bantuan kepada ahli kebakaran dari IPB untuk menggunakan satelit yang bisa mengetahui titik api awal. Satelit ini biasa digunakan untuk mengecek kebakaran di lahan. Ini bisa menembus dan mengetahui dari mana titik api. Kami kemudian koordinasi dengan ahli dari IPB, Pak Bambang Hero, untuk menggunakan satelit ini. Karena banyak spekulasi di luar bahwa titik api ini banyak. Sehingga kita harus kemudian menggunakan teknologi untuk menentukan apakah benar banyak titik api. Ternyata hasil satelit ini dan kemudian sudah dijelaskan oleh ahli kebakaran bahwa hanya ada satu titik api, yaitu di lantai 6 Biro Kepegawaian. Maka penyidik menyimpulkan bahwa dari situlah kita mulai awal kejadian kebakaran di Kejaksaan Agung. Pemeriksaan saksi 64 ini kita kemudian bisa menyimpulkan bahwa ada 5 tukang yang bekerja di aula lantai 6 Biro Kepegawaian. 5 tukang ini sedang melakukan pekerjaan di ruangan lantai 6 Biro Kepegawaian. Kemudian apa aktivitas mereka? Apa yang mereka lakukan di situ? Ternyata mereka dalam melaksanakan kegiatan selain melakukan pekerjaan yang sudah ditugaskan oleh mereka,
mereka juga melakukan tindakan atau kegiatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh mereka, yaitu mereka merokok di ruangan tempat bekerja, di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut memiliki bahan-bahan yang mudah terbakar seperti thinner, kemudian lem ibon, dan beberapa bahan-bahan yang mudah terbakar lainnya. Sehingga kesimpulan penyidik bahwa penyebab awal kebakaran di lantai 6 Aula Biro Kepegawaian adalah karena kelalaian dari 5 tukang yang bekerja di ruangan aula lantai 6 tersebut. Harusnya tidak melakukan kegiatan merokok karena tahu itu bahan berbahaya, tapi kemudian tetap melakukan. Kemudian ada yang bertanya, apakah rokok kemudian bisa menyebabkan kebakaran begitu besar? Kami sudah mendalami, melakukan koordinasi, melakukan pemeriksaan dan rapat dengan ahli dari UI, Pak Yulianto. Beliau melakukan percobaan, apakah memang rokok ini bisa menyulut api. Seperti kita ketahui, nanti akan dijelaskan oleh ahli bahwa open flame ini bisa disebabkan oleh bara api atau nyala api. Nah, kemudian bara api ini bisa berasal dari rokok, dan itu sudah dilakukan percobaan 2 kali oleh beliau. Nanti akan dijelaskan bahwa dengan kandungan bahan-bahan yang ada di polybag di luar lantai 6 yang kemudian menyulut terbakarnya, ini yang bisa menguatkan kami bahwa tukang-tukang itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya awal api di lantai 6 Biro Kepegawaian. Kemudian lanjut proses penyidikan. Kenapa kemudian bisa api ini menjalar ke seluruh gedung? Dari hasil pemeriksaan dan penyidikan serta olah TKP dari Puslapor dan ahli kebakaran, ternyata di gedung Kejaksaan Agung itu menggunakan alat pembersih yang tidak sesuai dengan ketentuan, di mana ada minyak lobby yang biasa digunakan oleh cleaning service di setiap gedung, di setiap lantai untuk melakukan pembersihan. Setelah Puslapor kemudian melakukan pengecekan temuan-temuan adanya fraksi solar dan thinner di setiap lantai, kemudian kita lakukan penyidikan dari mana barang ini berasal. Dari situlah kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa yang mempercepat atau akseleran terjadinya penjalaran api di gedung kejaksaan itu adalah adanya penggunaan minyak lobby atau alat pembersih lantai yang bermerek Top Cleaner. Dan setelah kita lakukan pendalaman, Top Cleaner ini tidak memiliki izin edar, sehingga dari penyidik menyimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan pengadaan bahan alat pembersih lantai ini yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka terhadap Direktur Utama PT Arkan APM dan PPK dari Kejaksaan Agung juga hari ini kita tetapkan sebagai tersangka yang harus bertanggung jawab terkait dengan penjalaran api yang begitu cepat yang terjadi di Kejaksaan Agung. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan secara teknis. Kami mengambil semua kemungkinan-kemungkinan yang terkait dengan apakah ini dibakar ataupun terbakar. Tapi pada sampai hari ini kami simpulkan dari fakta-fakta hasil pemeriksaan ahli dan temuan-temuan di TKP bahwa kebakaran Kejaksaan Agung karena adanya kelalaian orang-orang yang bekerja, kemudian adanya kelalaian dalam memilih bahan-bahan yang mudah terbakar yang tidak seharusnya dibakar. Beberapa ahli juga kita periksa, ada 10 ahli di bidangnya yang kita lakukan untuk memperkuat analisa dan pendapat dari penyidik, dan segera kami akan tetapkan 8 tersangka, kemudian akan kami persiapkan untuk pemanggilan dan penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Demikian penjelasan kami, Pak Kadif Humas. Terima kasih Pak Sambo yang telah menjelaskan secara rinci berkaitan dengan penyidikan yang telah lakukan, yang hampir 63 hari. Mungkin dari Pak Yulianto ada yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Kadif, Pak Direktur dan juga dari Kejaksaan. Ya, baik. Saya diminta oleh
penyidik Polri dalam unit detektif itu untuk ikut mengungkap fakta terjadinya kebakaran di Kejaksaan. Jadi kami sempat turun ke TKP dan kemudian juga berdiskusi dengan tim ahli yang lain, Profesor Yulianto dan juga dari Puslapor. Jadi kuncinya itu sebetulnya sudah diungkap oleh Puslapor bahwa penyebabnya itu bukan percikan, tapi oven flame. Nah, tadi juga apa yang disampaikan oleh Pak Dir, kami sampaikan bahwa bisa saja misalnya pengakuan saksi itu ke kiri dan ke kanan. Tetapi dalam pengungkapan kasus kita butuh apa yang disebut dengan scientific evidence, bukti ilmiah. Dan untuk itulah berdasarkan informasi sampai beliau tadi, kami menggunakan beberapa instrumen dan akhirnya betul sepakat bahwa betul kejadian kebakaran itu ada betul di lantai 6. Dan kemudian kami melakukan eksplorasi juga terhadap mengapa kemudian kebakaran itu menyebar begitu dahsyatnya, gitu ya. Dan terungkap juga tadi beberapa akseleran itu memang ternyata sudah bertahan cukup lama di gedung Kejaksaan itu. Nah, sehingga itulah menjadi salah satu akseleratornya. Dan kemudian yang kedua, kenapa kemudian sampai juga terbakar seluruhnya, karena juga apinya menembus kaca. Ya, nanti Profesor Yulianto secara teknis akan menyampaikan gitu, karena suhunya itu yang dijebol itu sekitar 120 derajat Celcius. Sehingga dari situlah memakan atau mengkonsumsi ACP, ya. Nah, itu indikasi awal kami. Sehingga dari situ kami menyimpulkan bahwa memang betul disampaikan oleh Pak Direktur, kejadian itu terjadi di lantai 6. Mungkin Prof. Yulianto menyampaikan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan Prof. Bambang Hero. Jadi peristiwa kebakaran itu selalu diawali oleh api yang kecil. Bisa karena bara, bisa karena pilot atau nyala. Nah, di dalam proses kalau dia berasal dari rokok, maka dia akan melalui proses yang disebutnya smoldering atau proses membara. Proses membara ini cirinya menghasilkan asap yang banyak sekali berwarna putih. Nah, dari proses membara ini kita mengenal juga proses smoldering bisa mengalami transisi menuju ke flaming. Kalau smoldering, kita ada yang merokok misalnya, itu kalau dimasukkan alat ukur temperatur kurang lebih 600 derajat Celcius. Begitu dia bertransisi menjadi flaming combustion, bisa di atas 1000 derajat Celcius. Nah, di dalam peristiwa ini terjadi proses transisi tersebut, sehingga di dalam gedung di lantai 6 di bagian aula terjadi proses penyalaan, membesar dan mengalami proses yang disebutnya fire growth, tumbuh. Api itu tumbuhnya mengikuti hukum T kuadrat. Kita terlambat merespon, api cepat sekali tumbuh sampai ke temperatur kurang lebih sekitar 700, 800, bahkan bisa sampai 900 derajat Celcius. Kita bisa mengetahui temperaturnya berapa dari warna beton di ruang yang terbakar tersebut. Karena temperaturnya tinggi, maka seperti disampaikan tadi Prof. Bambang Hero, dan kami melakukan pengujian langsung bahwa temperatur kaca pecah itu sekitar 120 derajat Celcius. Ketika kaca pecah, maka api akan menjilat keluar karena api membutuhkan oksigen untuk terus tumbuh. Ketika kaca pecah, maka dia akan mengenai objek yang ada di sekitarnya mengikuti hukum perpindahan kalor. Terjadi konduksi, konveksi, atau radiasi. Ketika dia mengenai objek yang ada di depannya dan objeknya mampu terbakar, maka terbakarlah objek tersebut. Di dalam kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung ada material yang namanya aluminium composite panel. Di bagian insulasinya
terdapat bahan yang mudah terbakar. Ketika dia terbakar, terjadi tetesan ke bawah. Nah, tetesan inilah yang menyebabkan di sekitar lantai di bawah juga mengalami temperatur yang sangat tinggi. Ketika temperaturnya sangat tinggi, maka kacanya pecah. Api akan menjilat ke dalam. Begitulah prosesnya kurang lebih terjadi. Nah, untuk menambahkan mengenai transisi tadi, mungkin videonya bisa diputarkan. Bisa diputar. Nah, ini kami mencoba melakukan ini adalah tempat sampah seperti biasa, ada di mana-mana, bisa digunakan. Dipilih yang menggunakan bahan dari baja dan terbuka supaya bisa dilihat. Ini terbuat dari baja, dimasukkan ada tuh kertas begitu. Di sini ada kertas. Kurang lebih eksperimen ini skala kecil, tidak sebesar yang terjadi di mana di lapangan. Kurang lebih 100 ini saya. Nah, ini kurang lebih 150 gram kertas yang dihancurkan, kemudian dimasukkan kertas tisu, dimasukkan lagi bilah-bilah kayu yang saya beli di pinggir jalan. Banyak yang menjual kayu, saya minta bilah kayunya, boleh saya minta? Saya minta, saya masukkan beberapa. Kemudian saya tanyakan, saya masukkan 2 puntung rokok. Nanti ada yang tanya, rokok kretek atau bukan? Saya tidak tahu, karena saya bukan merokok. Ternyata rokok kretek. Saya masukkan, mereknya apa tidak perlu tahu. Saya masukkan, saya biarkan, mulai dia mengalami smoldering. Bisa dipercepat saja, dipercepat. Karena nanti kejadiannya di sini ya, nanti nunggunya lama. Di sini saja, Pak. Nah, ini hebat. Nah, ini sesuai dengan keterangan saksi bahwa melihat asap putih begitu. Asapnya banyak sekali. Ini karena tidak dikumpulkan. Tapi kalau ini terjadi di sini dalam waktu singkat, semuanya harus keluar dari ruangan ini. Asapnya banyak sekali. Percepat sedikit. Ya, sedikit lagi. Ya. Nah, sudah. Sebentar. Nah, ini asapnya banyak sekali. Ya, dapat sedikit mungkin. Nah, sudah. Ini kita mengukur. Nah, nyala. Jadi ada transisi yang bisa kita lihat dari smoldering menjadi flaming. Ini video pertama untuk ukuran basket yang hanya kurang lebih 20 cm, tingginya apinya 1 meter. Jadi kalau yang terbakar lebih banyak, tinggi apinya akan lebih tinggi lagi. Dan ini berpotensi mengenai objek yang lain. Saya rasa demikian keterangan tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Yulianto dan Profesor Bambang yang sudah menjelaskan. Dan mungkin ada dari Kalafor ingin menjelaskan, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kadif Humas, pejabat utama dari Kejaksaan Agung, Dirpidum, dan rekan-rekan dari sini serta rekan-rekan wartawan. Tadi sudah dijelaskan oleh Kadif Humas tentang beberapa kali kita melakukan olah TKP. Beberapa kali kita melakukan gelar perkara. Jadi dari lapor yang pertama kita menemukan adalah ada beberapa abu arang, baik dari lantai dasar sampai lantai 6. Itu kita sisir, kita menemukan ada 7 titik abu arang yang mengandung senyawa hidrokarbon fraksi solar. Kemudian setelah dilakukan
pendalaman oleh saksi baru jelas tadi ya. Itu yang pertama kita temukan abu arang. Yang kedua, kita juga menemukan beberapa CCTV keseluruhan itu dalam keadaan juga hangus terbakar. Yang ketiga, kita menemukan cairan botol-botol di tiap lantai. Tadi sudah diutarakan oleh Dirpidum, yang botol tersebut ada lubang-lubangnya dan ini masih ada kandungan senyawa solar. Dari hasil penyelidikan berikutnya baru kita temukanlah yang di gudang. Kalau yang di gudang ini masih dalam keadaan utuh. Dalam keadaan utuh, setelah kita labkan itu kandungannya itu solar, bensin dan pewangi. Itu dalam keadaan utuh. Tapi ketika sudah digunakan, otomatis pewanginya menguap dan bensinnya menguap, tinggal senyawa hidrokarbon faksi solar. Begitu juga dengan alat pelnya. Dan ini digunakan tiap hari selama sekian lama. Karena memang kandungan daripada yang dipakai yang ada di Kejaksaan Agung, di sini parkit yang mengandung kayu dan ada beberapa dari keramik. Dan gedung itu memang isinya ornamen-ornamen kayu maupun kertas yang ada di dalam. Dan kami juga temukan kalau ada pertanyaan, kok bisa sifat api kan dari bawah ke atas, ini bisa dari atas ke bawah. Akseleran yang dipakai kebetulan Kejaksaan Agung itu menggunakan ACP dan ACP inilah merupakan akseleran yang dari api dari atas kemudian turun ke lantai 5, turun ke lantai 4, dan itu pola-pola api itu nampak sekali, penjalaran itu. Kemudian dia masuk ke setiap lorong, pola-pola api itu nampak sekali. Yang mengawal itu seluruhnya adalah dari lantai 6. Lantai 6 apa yang terjadi? Tadi sudah diutarakan oleh Dirpidum, itu masih dalam rangka ada pengerjaan, yang di situ bekas-bekas wallpaper, bekas karpet, kertas, semua ditaruh satu tempat. Dan di situ juga ada thinner yang cukup banyak, kemudian ada lem ya cukup banyak ditaruh situ karena dia lagi masang parkit. Dan si karyawan-karyawan ini rata-rata merokok seluruhnya dan ditaruh juga di tempat yang sama. Dan dia meninggalkan tempat itu. Nah, ini oleh sebab itu kami menyimpulkan bahwa di lokasi lantai 6 Biro Kepegawaian itu merupakan titik api pertama, sumber api pertama terbakar. Dan ini terbakar dari bara api yang tadi sudah diutarakan, yaitu the oven flame, api terbuka. Jadi itu mungkin rekan-rekan bisa saya jelaskan dari temuan-temuan yang ada. Memang dari CCTV kami sangat minim karena memang CCTV yang ada itu semuanya rata-rata terbakar. Dan dari keterangan saksi-saksi yang sudah diutarakan oleh beliau ini sudah cukup menjurus, dalam arti di sini adalah faktor kelalaian. Jadi belum kita temukan adalah faktor dari kesengajaan. Itu hanya mungkin dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kapus Lapor yang telah menyampaikan hasil olah TKP. Ini kami berkesempatan pada Pak Yudi sebagai Direktur TP Kejaksaan Republik Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kadif Humas, Bapak Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Bapak Kapus Lapor, rekan-rekan dari ahli, para profesor dan hadirin yang berbahagia. Pada hari ini kami mengucapkan terima kasih dan berbahagia sekali karena kami
sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh tim Baris Krim Polri dalam pengungkapan kasus terbakarnya gedung Kejaksaan Agung yang notabene itu adalah gedung kami sendiri. Pimpinan sangat prihatin sehingga kami sendiri juga ikut merasakan. Dan kami terima kasih pula dari sejak kami ikut melibatkan diri. Artinya pimpinan telah membentuk tim untuk ikut memantau dan membantu apa-apa yang dilakukan oleh tim penyelidik dan penyidik, sehingga pada hari ini tim penyidik Baris Krim Polri telah menetapkan tersangkanya. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, keterlibatan kami ini sebetulnya bukan hanya sekali ini saja. Kami sejak awal sudah dilibatkan dari mulai sejak hari pertama kejadian. Jadi waktu itu tugas kami oleh pimpinan melalui Jaksa Agung Muda Pidana Umum, kami dipersilahkan untuk membantu tim penyelidik dan penyidik untuk mengungkap seluas-luasnya, seterang benderangnya. Dan apa yang dilakukan tim penyidik hari ini adalah tugas awal pertama yang walaupun kami baru menerima SPDP, jadi berkas perkara belum kami terima, sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum, kami menunggu penyerahan berkas tahap pertama. Nanti akan kami pelajari, kami teliti, dan kami sudah membentuk Jaksa P16, jaksa peneliti. Di sini ada ketua timnya juga. Ini ketua timnya Ibu Yeni. Kami sudah menerima SPDP-nya. Nanti setelah berkas pertama sudah kita terima, kami akan pelajari lagi apa-apa yang harus kami lengkapi. Tentunya kalau berkas perkara dipelajari lengkap secara formil dan material, nanti akan kami terbitkan P21. Tetapi kalau nanti masih belum lengkap, berkas tentu saja akan kami kembalikan. Tapi yang perlu digarisbawahi pada sore hari ini, pimpinan dengan adanya kerjasama yang baik ini tentu saja ingin meminimalisir supaya nanti dalam perjalanan berkas tidak bolak-balik. Kami harapkan setelah penyerahan tahap pertama nanti, kalau ada kekurangan bisa nanti segera kita selesaikan bersama juga. Barangkali ini juga akan dijadikan contoh untuk rekan-rekan di seluruh Indonesia, bahwa hubungan antara penyidik dan penuntut umum ini diharapkan agar ada hubungan yang baik, sehingga kekurangan-kekurangan dalam formil, kekurangan yang sifatnya bisa diadakan komunikasi, bisa dipercepat penyelesaiannya. Rekan-rekan sekalian, pada prinsipnya penetapan tersangka ini adalah kewenangan penyidik. Nanti akan kami pelajari secara teliti di dalam berkas perkara, dan saya mengharapkan juga kalau nanti seandainya dalam perjalanan masih ada lagi calon-calon tersangka yang lain, kami harapkan juga akan bisa disampaikan, diberitahukan secara terbuka. Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kabaris Krim yang telah membuat kita antara penyidik dan jaksa peneliti dan tim semua yang ada di Kejaksaan Agung bisa bersama-sama, bisa bertukar pikiran, berdiskusi,
dalam menyelesaikan perkara ini. Mudah-mudahan perkara ini bisa kita selesaikan dengan cepat dan kita juga segera bisa mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yudi sebagai Direktur TPUL Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mungkin dari teman-teman yang tanyakan? Ya, ada Pak. Ya, untuk singkat aja. Apakah mereka ini membakar di suhu, ada izin atau membakar? Nah yang kedua Pak, para tukang itu yang mengerjakan pengerjaan di lantai 6 itu berdasarkan hasil pemeriksaan apakah mereka secara resmi dari kejaksaan atau tidak secara resmi dari kejaksaan? Karena informasi yang saya terima, para tukang ini tidak resmi dari kejaksaan melakukan pengerjaan, tapi dari hanya perorangan, sehingga dia pun karena mungkin tidak resmi, dia pun akhirnya merokok sembarangan segala macam gitu. Jelas di situ nggak boleh merokok, tapi dia merokok, artinya di situ ada kesenjangan dia merokok dan akhirnya buang kemana aja, gitu Pak. Nah yang ketiga motifnya apa Pak? Kenapa penyidikan ini motif kealpaan? Apa yang berdasarkan motifnya ini? Pelaku ini tersangka ini pasal 88 ini apa motifnya? Itu aja Pak. Terima kasih. Jadi yang lain juga didengarkan, difokuskan. Kalau depan itu narasumber bicara, didengerin. Kira-kira apa? Karena sudah dijelaskan, jangan tanyakan lagi. Ya, di sana ya. Jangan tanyakan lagi, nanti tidak baik. Nah ini nanti yang lain, silakan nanti Pak Dirbidum jelaskan lagi. Terkait 5 tukang yang kita tetapkan tersangka pada hari ini dan ada tambahan 1 mandor yang harusnya mengawasi pekerjaan tukang itu adalah tukang yang dipekerjakan oleh staf dari salah satu biro di Kejaksaan Agung, tidak secara resmi, sehingga seharusnya ya tukang itu diawasi oleh mandornya. Mandornya pada saat hari itu tidak ada di lokasi, sehingga mungkin menyebabkan terjadinya kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan. Kemudian terkait dengan motif, kami sudah sampaikan bahwa kami menyimpulkan bahwa kebakaran di Kejaksaan Agung itu adalah karena kelalaian, karena kita sudah melakukan penyidikan terhadap semua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama tadi kita sudah maksimalkan apakah ini dibakar atau tidak. Nah, semua kemungkinan ini dari pemeriksaan saksi, petunjuk ahli, maka disimpulkan bahwa tidak ada kesengajaan dari mereka untuk melakukan pembakaran. Tetapi karena kelalaiannya, merokok di sembarang tempat, membuang puntungnya di sembarang tempat, dengan kondisi ruangan yang ada barang-barang yang mudah terbakar, sehingga menyebabkan terjadinya proses yang disampaikan oleh ahli tadi. Kenapa kemudian kita memfokuskan ke lantai 6 aula biro kepegawaian? Karena tadi sudah saya sampaikan, tadi kata Pak Kadif Humas, bahwa dari semua saksi menjelaskan bahwa melihat asap dari lantai 6 yang memadamkan juga naik ke lantai 6. Kemudian kita juga minta secara teknologi melihat apakah ada titik api lain selain lantai 6. Ternyata dari hasil satelit yang dipinjamkan atau digunakan oleh ahli dari IPB hanya 1 titik awal api, yaitu di lantai 6 biro kepegawaian. Dari situlah kemudian kita dalami siapa yang bekerja di situ. Hanya ada 5 tukang yang harusnya bekerja sesuai dengan ketentuan. Kita juga sudah memeriksa ahli dari K3 terkait dengan keselamatan kerja, kemudian juga dari Biro Hukum Kejaksaan Agung. Ada ketentuan-ketentuan yang harusnya tidak boleh merokok di ruang area tersebut, tapi dilanggar. Nah, ini yang bertanggung jawab terhadap tukang adalah mandornya, sehingga mandor dan tukang yang kita tetapkan sebagai tersangka karena lalainya. Ingat ya, karena lalainya. Kalau karena lalai itu tidak ada motif, tidak sengaja. Kalau sengaja harus ada motif. Apa motifnya? Ini perlu saya tegaskan di sini.
Nah, kemudian kenapa kemudian PT APM dengan direkturnya kita tetapkan tersangka, dan dari pihak Kejaksaan Agung yang menandatangani perjanjian kerjasama ini? Karena ada hal yang harus dilakukan, kemudian tidak dilakukan. Harusnya dia tidak menggunakan alat pembersih lantai itu menggunakan kandungan fraksi solar. Bagaimana menguatkan bahwa ini nggak boleh? Dari ahli dari Kementerian Kesehatan kita mintakan, apakah boleh kemudian alat pembersih ini menggunakan alat-alat yang mudah terbakar? Tidak boleh, ada ketentuannya. Ketentuannya kemudian dilanggar karena dia tidak mengetahui, sehingga kita kenakan kealpaan. Sehingga kita simpulkanlah bahwa tersangka-tersangka yang ditetapkan tersangka ini adalah pasal 188, bukan 187. Di awal kami tetapkan alternatif, karena kita harus mendalami semua, Mas. Kita harus dalami, kita harus menjawab apa yang terjadi, apakah dibakar atau terbakar. Semua kemungkinan, termasuk banyak rekan-rekan yang menanyakan cleaning service yang nilai rekeningnya berjumlah besar. Kita periksa mendalam, buka rekeningnya, kita cek, ternyata hasilnya jumlah total yang sekian banyak itu melalui proses panjang, sehingga tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Pasti kita berpikir bahwa dia kok bisa dapat duit banyak, kenapa, kan begitu. Ini semua kita susur, kita sisir semua orang yang ada di TKP pada hari itu sebanyak 85 kita hadirkan di hari kejadian. Kita hadirkan bersama Puslapor. Semua menempati posisi-posisi yang mereka ada pada saat kejadian. Kita lakukan prarekonstruksi untuk mengetahui kamu ngapain, kamu berbuat apa. Sehingga nanti kita sampailah pada kesimpulan tadi bahwa sumber api itu di lantai 6 Biro Kepegawaian, kemudian kita naik fokus penyidikan di lantai 6. Nah, di lantai 6 itu ada orang yang beraktivitas. Tidak ada orang yang menyulut api itu, tapi karena ada bara yang membakar menjadi flaming, smoldering menjadi flaming. Mungkin pertanyaannya, apakah bisa rokok itu kemudian menyebabkan api yang terbakar? Kita sudah lakukan uji secara teknis dan laboratoris oleh ahlinya. Saya tidak bisa menjawab, tapi dari keterangan ahli bisa menyebabkan api yang sudah disampaikan oleh beliau. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih. Sebelah sana kan siapa ya? Ya. Terkait dengan kan ada dua tersangka, ada pertama dia ada tersangka yang usaha klaim. Nah itu kan ada tadi dibilang kalau misalnya itu ada yang dilanggar gitu, dia menggunakan minyak solar ya. Dan sehingga itu yang komplainer itu ya sampai itu sudah berjalan sejak kapan sih Pak proses dia menggunakan itu, terus juga apakah memang ada kesepakatan gitu dari antara si direktur pengadaan ini dengan perusahaan itu sehingga melanggar ketentuan yang ada. Nah terus juga barang bukti untuk menentukan 5 tersangka yang tadi tukang ini tuh apa supaya sebabkan supaya merokok kan dia katanya iklim besar juga tes terkait dengan alat bukti yang kita miliki itu sudah pasti kita melalui proses penyidikan. Ada keterangan saksi yang kita mintakan, kemudian barang bukti yang kita temukan di TKP itu semua menjadi petunjuk. Kemudian keterangan ahli, apakah ahli kebakaran, kemudian ahli dari kementerian yang terkait dengan masalah kebakaran. Sampailah kita pada kesimpulan bahwa proses pengadaan yang dilakukan yang kemudian sudah terjadi kurang lebih 2 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka karena kealpaannya masih menggunakan bahan-bahan yang seharusnya tidak boleh digunakan. Makanya kemudian kenapa dari pihak Kejaksaan Agung juga yang menandatangani proses kerjasama itu kita juga tetapkan sebagai tersangka, karena seharusnya yang bersangkutan juga mengecek terkait dengan bahan-bahan yang akan digunakan itu. Itu yang kemudian bisa kami sampaikan.
Baik teman-teman ya, tadi mungkin ada pertanyaan inisial tersangka kira-kira siapa ya. Yang pertama adalah inisial T, yang kedua adalah inisial H, yang ketiga adalah inisial S, yang keempat adalah K. Kemudian yang kedua itu ada inisial IS, yang tadi yang tukang ya, yang tukang itu. Kemudian IS, ada IS. IS ini yang mengerjakan wallpaper ya. Kemudian yang ke-6 ini adalah mandor, itu inisial UAM, mandor. Tadi sudah jelaskan, seharusnya dia itu kewajiban adalah untuk mengawasi anak buahnya, dia tidak pernah hadir mengawasi. Kemudian yang ke-7 adalah vendor maupun PT ya, dari ARM, inisial R ya, inisial R. Dan yang terakhir dari PPK yaitu inisial NH ya, NH. Jadi itu teman-teman 8 daripada tersangka yang sudah kita tetapkan siang hari ini ya. Saya kira demikian teman-teman ya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada terutama dari Kejaksaan, Direktur TPUL, terima kasih atas kedatangannya. Kemudian dari Dirpidum, Kalapor, Bu Yeni sebagai Ketua Jaksa, dan dari penyidik Bareskrim. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.